Mungkin ngerjain bisa, ngitung belum tentu. Ya. Kemudian konsultan perencana. Nah, konsultan perencana pasti. Nah, ini butuh estimator yang sangat kompeten. Kemudian developer properti. Ya, sekarang saya dipanggil itu ya karena saya bisa ngitung sendiri ya, saya nggak perlu minta orang lain. Mungkin dari sini sebelum saya lanjut ke yang nomor 4, yang saya tangkap dari kegalauan Mas Alam kemarin adalah hanya berkutat pada yang kemarin. Kira-kira begitu nggak? Salah nggak? Kemarin yang katanya di sana masukin lamaran tapi di sana sudah diisi orang, ya toh? Nah, bener nggak kalau saya mengira karena nanti Mas Alam akan masukin ke sana tapi nggak ada, sudah ada orang atau perusahaan lain tapi nggak ada posisi, gitu kan? Nah, kalau saya membaliknya begini, Mas. Begitu nanti Mas Alam sudah bisa, nyerang dulu, jangan nunggu lowongan. Bingung apa enggak? Caranya gimana? Yang ngelamar. Ya. Jangan menunggu ada informasi, tapi cari perusahaan-perusahaan yang dipetakan dalam ekosistem ini apa saja nih. Misalnya, wah, supplier di dekat rumah nih yang kira-kira saya tertarik mana nih. Misalnya kalau tertariknya supplier. Kalau tertariknya kontraktor, cari datanya di Google gitu ya. Kontraktor Malang. Bisa cari datanya? Iya, bisa. Bisa kan? Nah, misalnya ketemu nih kontraktor di Malang ini ada 50, masukin aja semua 50. Gimana cara masukin lamaran yang murah? Nggak mahal. Email. Itu baru kontraktor di Malang, Mas. Belum developer. Developer misalnya ada 100, kontraktor ada 100. Belum subkontraktor. Tahu bedanya kontraktor sama subkontraktor? Nggak tahu, Pak. Kontraktor itu ya sebetulnya ini yang dapat penugasan pertama dari yang punya duit. Misalnya Pak Aji punya investor nih, kasih proyek ke Budi. Budi ini jadi kontraktor. Budi itu kadang-kadang tidak ngerjain langsung. Dia disubkan kepada misalnya namanya Aan. Gitu. Nah, bayang ya. Nah, jadi menambah nih. Tadi yang kontraktor 100, subkonnya biasanya lebih banyak, Mas. Ya. Misalnya di sini 100, ini subkonnya bisa 3 kalinya, 300 misalnya ya. Sebegitu banyaknya peluang di bidang estimasi sebetulnya. Betul nggak? Iya. Ya. Nyerang aja, Mas. Nyerang. Jadi jangan nunggu mereka buka lowongan. Masukin aja. Mungkin ya kalau kita masukin 1000 lamaran, masa sih satu nggak ada manggil gitu ya. Kasarnya begitu gitu ya. Apalagi kalau nantinya Mas Alam itu sajikan lamaran yang menarik. Ya, mungkin lamaran yang menarik itu tidak hanya tulisan Excel Word, MS Word gitu, enggak, tapi web. Yang di email itu web gratisan nggak apa-apa gitu kan? Ya. Karena di web itu kita bisa masuk, misalnya kalau umumnya lamaran itu tulisan kan? Lamaran yang kreatif kira-kira seperti apa? Kalau tulisan kan udah biasa nih. Pakai hasil karya. Oke, pakai hasil karya. Terus apa lagi? Misalnya pakai video. Pakai video. Misalnya dengan percaya diri terukur, Mas Alam menghadap kamera gitu kan, dengan senyum. Dengan senyum. Perkenalkan, nama saya Alam Ramdhani ya. Alam Ramadan. Perkenalkan, nama saya Alam Ramadan. Saya pendidikan terakhir domisili di kecamatan ini, Kota Malang, katanya begitu kan. Saya memiliki keterampilan atau skill yang sangat spesifik, yaitu menghitung estimasi pekerjaan pintu dan jendela, misalnya gitu kan. Project yang pernah saya buat adalah ini. Wah, misalnya pas nunjukin ini gitu ya, ada gambar nih proyeknya. Kan bisa di layout tuh video. Nah, jadi dengan seperti itu, kalau saya sih ya, yang jadi orang, yang misalnya saya punya kantor, kemudian ada yang masukin email lamaran, saya buka, kayaknya bakal inget gitu. Minimal saya langsung inget, wah, ini nggak biasa nih. Yang lainnya cuman tulisan, ini video nih. Saya bisa, misalnya saya kan, anggaplah, saya belum kenal Alam nih. Tapi begitu lihat videonya Alam, oh orangnya ini, nada suaranya begini, kalau tinggi badan kan nggak kelihatan ya. Tapi mimik, ekspresinya, emosinya itu bisa lebih nangkep daripada foto, ya kan? Terus, oh dia kalau bicara jelas, nama saya Alam, kan gitu misalnya gitu ya, begitu. Jadi membuat menyerang masuk. Kalau memang niatnya ya menciptakan peluang, itu caranya banyak gitu ya. Misalnya dengan bikin sesuatu, atau ya itu tadi nyerangnya
ke perusahaan ngasih lamaran gitu ya, lamaran. Meskipun perusahaan itu belum butuh saat ini. Ya. Gitu. Oke, itu saya agak lompat. Sekarang yang keempat adalah perusahaan non konstruksi. Tadi kan perusahaan konstruksi. Ya. Nah, perusahaan non konstruksi juga butuh. Contohnya, saya kasih contoh ya. Saat ini kita berada di mana? Di Malang. Enggak, ini tempat ini namanya apa? Elisa. Klinik Elisa ya, Klinik Elisa. Nah, Klinik Elisa ini perusahaan konstruksi bukan? Bukan. Dia perusahaan di bisnis kesehatan. Tapi klinik ini setiap tahun pasti ada renovasi. Sekarang Alam kalau misalnya besok siang ke arah samping itu juga lihat tukang 3 orang lagi dodol-dodol gitu. Nah, sebetulnya aturan di klinik, kalau klinik yang benar, itu harus ada estimasi dulu. Ada RAB dulu. Nah, klinik sebetulnya saya kasih tahu tidak ada staf estimasi. Tapi karena saya ada di sini, saya yang ngitungin Lam. Nah, saya tanya ke Alam, klinik di Malang banyak nggak? Di Malang banyak. Banyak. Yang renovasi pasti juga banyak. Itu baru bicara klinik. Masih ada lagi rumah sakit. Wah, di rumah sakit lebih banyak renovasinya. Ya. Kecil-kecilan. Biasa, ini kan kita lagi di bulan November. Biasanya mereka menyusun anggaran di bulan Desember. Nah, di situ mereka butuh RAB. Wah, pengen tahun depan renovasi bagian samping. Nah, itu mereka harus ada angka pengajuan di akhir tahun untuk dipersiapkan dananya di tahun depan. Gitulah. Ya. Jadi ini saya bagi-bagi bahwa petanya luas banget. Ini kita hanya bicara Kota Malang saja, kayaknya nggak ada batasnya. Peluangnya nggak ada batasnya. Kita belum bicara menciptakan peluang sendiri. Kalau tadi lebih, petanya ini kita nyerang. Nah, kalau menciptakan peluang sendiri, ya misalnya Alam punya duit patungan gitu ya, dengan saudara-saudara, kekumpul 5 juta, gitu ya. Pengen usaha gerobak kopi misalnya. Nah, itu kan juga harus dihitung, diestimasi dengan benar gitu ya. Gitu Lam. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ya ada ya.